Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Kali ini kita akan membahas tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah yang akan kita bahas tentang memahami pengertian PKP, pengusaha kena pajak, khususnya bagi pedagang eceran. Jadi apa sih sebenarnya pedagang eceran itu, PKP pedagang eceran, kemudian seperti apa kewajiban pajaknya. Nah, silakan simak pembelajarannya berikut ini. Baik, kita mulai dengan pengertian PKP, pengusaha kena pajak pedagang eceran. PKP pedagang eceran atau kalau kita singkat biasanya dengan PKP-PE, pedagang peceran, merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa kriterianya. Kalau untuk BKP barang kena pajak, penyerahannya dilakukan dengan cara penjualan secara eceran seperti toko, kios, atau bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat konsumen. Kemudian yang kedua, penjualan dilakukan secara eceran dalam arti tidak ada pemesanan tertulis atau misalkan dilalui dengan lelang atau kontrak gitu. Kemudian yang ketiga, penjualan BKP umumnya dilakukan secara tunai atau penyerahannya dilakukan secara langsung. Dalam arti penjual tersebut langsung menyerahkan barang ke konsumen akhir gitu. Jadi misal ya contohnya kalau kita punya toko sembako misalkan atau minimart misalkan, kan itu penjualannya dilakukan secara langsung ya, langsung dilakukan ke konsumen akhir, ke rumah tangga atau ke masyarakat yang langsung membutuhkan seperti itu. Jadi tidak didahului misalkan kita harus memesan, kita harus ikut tender, ikut lelang dan sebagainya gitu. Jadi langsung ke konsumen akhir. Dan biasanya barang-barang yang dijual pun juga biasanya barang-barang kebutuhan pokok, misalkan peralatan rumah tangga atau sembako dan sebagainya. Ini untuk yang barang kena pajak. Sementara kalau yang jasa kena pajak, penyerahan JKP dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui tempat penyerahan secara langsung atau langsung mendatangi tempat konsumen. Ini sama ya. Jadi antara JKP dengan BKP itu hampir sama gitu. Kemudian yang kedua, dilakukan secara langsung tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau yang lelang tadi. Kemudian yang ketiga, pembayarannya itu biasanya dilakukan secara tunai gitu. Jadi tidak ada misalkan ada piutang usaha dan walaupun ini mungkin ada ya, tapi mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak. Ini tentang pengertiannya. Nah, berikutnya sekarang tentang kategorinya. Kategori pengusaha kena pajak pedagang eceran. Nah, untuk pedagang eceran sendiri itu bisa dikatakan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengusaha yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP dan pengusaha yang sebenarnya belum memenuhi syarat sebagai PKP, namun dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, PKP yang termasuk dalam pengusaha yang sudah memenuhi syarat menjadi PKP adalah pengusaha-pengusaha yang skalanya itu sebenarnya sudah besar, sudah menengah, besar, tetapi dia menjalankan usahanya itu memang secara eceran gitu. Biasanya bidang yang umum itu ada supermarket atau toko buku besar atau yang tadi ya sifatnya langsung dijual secara langsung ke konsumen gitu. Jadi walaupun dia ya contohnya kayak Hypermart, Giant, terus Transmart itu kan sebenarnya itu kan perusahaan-perusahaan besar, tapi karena penjualannya itu dilakukan langsung ke masyarakat, maka itu dianggap sebagai pedagang eceran karena yang dijual itu langsung ke masyarakat umum. Beda dengan misal perusahaan yang lain ya kayak katakanlah properti, kemudian otomotif itu kan tidak penjualannya tidak walaupun ke masyarakat umum, tapi kan itu bukan eceran gitu. Karena barang yang dijual ini itu nilainya tinggi dan tidak semua orang mengkonsumsi. Jadi itu perbedaan antara walaupun sama-sama perusahaan besar tapi yang dijual berbeda. Atau yang kategori yang kedua tadi ya, yang belum memenuhi syarat. Misalkan katakanlah kalau kita punya minimart skalanya mikro misalkan, maka itu juga bisa dianggap sebagai pedagang eceran. Kan biasanya di desa atau di ya paling tidak di desa gitu kan biasanya kadang ada yang supermarket gitu ya atau minimart
yang setara dengan Indomaret atau Alfamart itu kan pedagang eceran juga, seperti itu. Jadi ada kategori dua tadi ya, yang levelnya mikro, ada yang levelnya yang besar. Tapi kalau dua-duanya itu sudah PKP, sudah menjadi pengusaha kena pajak, maka ya tadi tetap dia harus memungut PPN gitu. Jadi karena walaupun dia belum memenuhi syarat menjadi PKP, tapi ketika dia sudah menjadi PKP, maka dia harus memungut PPN. Nah, perbedaannya adalah ketika dia menjadi pedagang eceran, maka perbedaannya adalah pada saat kita membuat faktur pajaknya. Nah, di sini pembuatan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran tidak sama dengan pedagang atau PKP yang non pedagang eceran gitu. Kenapa? Karena sifat transaksi PKP ini tidak memungkinkan untuk membuat faktur pajak standar gitu kan. Kalau di faktur pajak biasa yang kita kenal, yang kita buatnya di e-faktur, itu kan paling tidak dia harus mencantumkan nomor NPWP penjual, alamat penjual, alamat pembeli, NPWP pembeli, nama barangnya, kuantitas barangnya, harganya berapa, PPN berapa, PPNBM berapa, dan seterusnya ya gitu. Nomor seri faktur pajaknya, tanggal, penandatanganan, dan sebagainya. Itu adalah syarat yang dibutuhkan untuk membuat faktur pajak. Jadi ketika kita membuat faktur pajak, maka item-item tersebut harus ada. Nah, sementara kalau pedagang eceran, kalau harus membuat faktur yang seperti itu kan tidak mungkin ya. Misal katakanlah kalau kita belanja di Indomaret misalkan, nggak mungkin kita ketika kita belanja ditanyakan, Pak NPWP-nya berapa? Atau Pak sudah PKP atau tidak? Kan nggak mungkin gitu. Nah, maka ya sudah, itu menjadi walaupun struk belanjanya itu bisa disamakan dengan faktur pajak, tapi itu bukan faktur pajak yang standarnya, yang biasa dikeluarkan di e-fakturnya gitu. Jadi perbedaannya di situ, faktur pajak gitu. Nah, karena yang tadi ya ada terjadi perbedaan karena transaksinya berbeda, maka faktur pajak yang digunakan ini istilahnya adalah faktur pajak yang digunggung. Faktur pajak digunggung ini merupakan kumpulan faktur yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktur baik dari dalam maupun dari luar negeri gitu. Jadi faktur pajak yang digunggung tadi ya, yang struk belanja tadi bisa berupa struk belanja, invoice, bond gitu. Jadi kan kalau kita perhatikan ketika kita belanja di Indomaret, Alfamart, kemudian Hypermart yang sejenis itu, ketika kita terima struk belanja itu kan pasti ada paling tidak mencantumkan ada nomor NPWP-nya, NPWP penjual, alamat penjualnya, kemudian nama barangnya, kemudian nilai barangnya, dan di bawah itu pasti ada keterangan barang sudah termasuk PPN. Artinya itu juga faktur pajak tapi bukan faktur pajak yang standar, atau istilahnya dulu adalah faktur pajak sederhana. Tapi ini sah gitu. Jadi ini sama dengan faktur pajak gitu. Hanya memang disederhanakan seperti itu. Nah, tadi faktur pajak sederhana ini disusun oleh pedagang eceran. Kemudian komponen-komponen yang harus diperhatikan tadi ya, yang pertama adalah nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP. Jadi identitas penjualnya harus ada. Jadi nama, NPWP, dan alamat penjualnya. Jadi silakan nanti dicek kalau kita belanja di Indomaret, di struk belanjanya itu pasti ada nama, alamat, dan NPWP PKP-nya atau identitas Indomaretnya itu ya, CV apa gitu misalkan, atau PT apa. Kemudian jenis BKP yang diserahkan jelas ya. Jadi di situ ada nama item-item belanjanya. Misalkan kita belanja ya mie instan dan seterusnya gitu. Kemudian harga jual yang sudah memfaktorkan PPN atau besaran PPN dicatatkan secara terpisah. Jadi tadi pasti ada kata-kata barang sudah termasuk PPN di situ. Jadi kan PPN itu pasti 10% ya. Jadi kalau misalkan barangnya kita total belanjanya itu 100.000, ya berarti yang kita keluarkan itu pasti 100 ditambah Rp10.000. Jadi yang kita bayarkan ke Indomaret itu berarti 110.000. Kemudian kode seri dan tanggal pembuatan faktur. Nah, ini catatannya adalah kode seri ini itu berbeda dengan kode seri yang pada umumnya. Jadi tidak sama dengan yang dikeluarkan di aplikasi e-faktur gitu. Jadi kode seri ini
itu tidak harus sama gitu. Jadi PKP pedagang eceran boleh membuat nomor seri sendiri ataupun mungkin tidak ada ya. Ya kayak semacam nomor register seperti itu. Jadi kalau di struk belanja kan ada nomor register misalkan. Nah, itu disamakan dengan kode seri faktur. Jadi kode dan nomor seri faktur sederhana ini berbeda dengan faktur pajak pada umumnya ya. Kan kalau faktur pada umumnya itu kan ada kode transaksinya 010, 020 dan seterusnya, kemudian ada tahun pajaknya, kemudian ada nomor urut faktur. Nah, ini dia tidak mengikuti kaidah itu gitu. Jadi ya ini terserah dari perusahaannya mau seperti apa nomornya. Yang penting dia ya sequence, kemudian berurutan, kemudian taat asas, artinya ya tidak berubah-berubah, seperti itu nomornya. Nah, jenis faktur pajaknya sendiri itu ya tadi ya bisa berupa struk belanja, bon kontan, faktur penjualan atau invoice, cash register, karcis, kwitansi atau tanda pembayaran lainnya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu bentuk faktur pajak sederhana atau faktur pajak yang digunggung tadi gitu. Jadi maka jika PKP pedagang eceran melaporkan invoice sepanjang transaksinya jelas serta lawan transaksinya juga jelas, maka PKP pedagang eceran tersebut sudah dianggap membuat faktur pajak sederhana. Bahkan struk yang dikeluarkan juga dapat diakui sebagai faktur pajak. Nah, faktur pajak sederhana ini tidak harus dibuat melalui aplikasi e-faktur. Jadi tidak mesti dibuat melalui e-faktur tadi ya, aplikasi e-fakturnya. Jadi boleh dibuat mandiri, boleh dibuat sendiri melalui mesin register misalkan, atau ya buat seperti ya biasa bon kontan, invoice dan seterusnya. Demikian itu pembahasan tentang PKP pedagang eceran. Nah, mungkin setelah ini kita akan lanjut tentang tadi faktur pajak yang digunggung gitu. Karena itu berhubungan erat ya, dan bagaimana nanti PKP pedagang eceran ini melaporkan di SPT masa PPN-nya. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ini bisa menambah wawasan Anda khususnya bagi PKP, bagi para pengusaha kena pajak yang termasuk ke dalam pedagang eceran atau yang bukan eceran. Terima kasih atas waktunya dan silakan simak di Bicara Pajak Podcast saya juga di Spotify ataupun silakan follow akun Instagram saya di bicarapajak.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.